Masya Allah. Masya Allah. Hari ini adalah sahur yang ke 15. 15. Wah, tidak terasa ya. Masa ya, ya 15 sampai tas syuting lah, aku kerosok. Rumah aku kok 15 hari ini kita kayaknya baru puasa 3 hari ya. Gak terasa. Gak terasa, gak terasa. Luar biasa, Masya Allah. Ini kita sapa ini dulu dengan para siapa jemaah. ini? Bapak-bapak ini dari mana ini? Dari mana, Pak? Ya tahu dari Gresik, maksudnya dari Masjid. Mas, saya bocok juru kunci nih kalau kata. Gila. Kita ketua. Lancar, sampai kita lancar. Juru kunci nih. Ini dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Maulana Malik Ibrahim. Dari Masjid Akbar Muqdar Arifin. Gresik. Di mana Gresik ya? Sedayu. Kalau ini dari Muqdar Arifin, kalau kamu dari Modar sekali. Ya. Termasuk tambir masjid semuanya ya? Apa-apa? Apa? Tambir. Oh, Takmir. Ya, gitu. Takbir masjid. Takmir. Oke, gimana Nanda? Kalau gitu transaksi penjualan bisa lebih mudah dengan Sultan Pay. Terima pembayaran dengan metode apa saja dengan fiturnya Make QRIS. Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan Pay. Persembahan ini loh. Telkom Indonesia. Persembahan dari ini loh. Oke. Dan jangan lupa bagi Anda para pengendara, sayangi kendaraan Anda dengan menggunakan BBM yang tepat dan benar. Kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Asik. Tema malam hari ini adalah, malam kan menjelang pagi toh. Oke, pagi. Iya. Yang muda yang bekerja. Berarti kalau sudah nggak muda itu nggak boleh berkarya, cuma nerima uang. Misalnya aku wis dadi ibu-ibu, mak-mak. Bukan gitu, Ndak. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya bukan maksudnya gitu. Apa? Kamu kelihatannya cakep tapi on. Ketularan gini. Ini loh. Yang muda yang berkarya itu maksudnya. Gimana? Gini loh maksudnya. Bagaimana yang muda yang berkarya itu jelaskan, Bi, jelaskan. Jadi selama ini gitu ya 15 hari itu cuma segitu kamu. Iya. Coba yang 15 hari baru syuting 1 hari. Yang muda yang berkarya itu artinya kita sebagai kaula muda itu harus bisa menjelaskan apa sih yang muda yang berkarya itu. Lah iya, artinya. Kamu sudah tua? Ya, Bisa menjelaskan? siapa? Kamu? Bisa. Menjelaskan bisa nggak? Bisa. Apa? Gini bapak-bapak, ibu-ibu yang semayang hadir dan pemirsa yang ada di rumah. Bagaimanakah yang muda yang berkarya itu? Baiklah, akan saya sampaikan. Halo Mas Debi. Rasanya ngisin 15 dino bareng raso jelasno. Jelasno ora? Gak bisa. Loh, kok aku? Bisa. Aku saya mau tema. Gak bisa sini. Males aku. Gak bisa. Jadi begini para pemirsa, apa sih pengertian dari yang muda yang berkarya? Memang itu sesuatu yang harus dimengerti oleh siapapun kita. Karena sangat bermanfaat untuk semuanya. Masya Allah. Jadi sekiranya kita tidak bisa menjelaskan itu lebih baik mengomong. 15 hari loh acara ini. Tidak bisa. Apa melor ini? Aku rasa jelas nih. Alah. Kira-kira sing jelas. Nah, beliau ini pasti bisa menjelaskan. Ya, siapa? Ada pokoknya. Oh, ada yang bisa menjelaskan ini. Sesuai judul ini loh. Oh, ya lupa. Pasti bisa menjelaskan. Pasti bisa menjelaskan. Gimana sih kira-kira yang muda yang bisa berkarya? Yuk kita panggil bersama-sama yuk. Kita bareng-bareng. Yang muda. Iya. Ayo. Masih muda kan? Masih muda. Mudah-mudahan muda. Langsung saja ya kita panggil yang kayaknya masih live ya. Live Instagram kayaknya. Biasa berkarya dia. Ini kayaknya mas katanya lo lah kok sih ngene. Gak apa-apa. Biasa namanya berkarya. Dia kan sedang gini. Hai guys, pengen tahu nggak artinya yang dia berkarya? Yuk saksikan selalu bareng Gus Miftah. Langsung aja ya. Gimana nih? Dipanggil apa dikat dulu nih? Dipanggil. Ayo bareng yuk 2, 3. Gus Miftah. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al musinin. Al-ayah amma ba'du. Seluruh pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dari mana ini? Masjid Akbar. Dan Arifin. Yang lanang tua-tua sing wedok nom-nom. Asik. Lumayan. Beli bawang keliru merica. Cakep. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Hai. Aku lah anak cawe tak pinter aku. Lah anak sentuhan ini langsung muntah-muntah. Hari ini temanya sangat menarik karena nanti kita akan kehadiran bintang tamu yang istimewa. Masya Allah. Nah, ini anak muda yang bisa dicontoh. Nah, Wow. yang punya nama baik. Wow. Kalau TB jelas punya nama tercemar. terkenal. Bukan terkenal. Kalau Gus Miftah terkenal, TB tercemar. Tercemar. Nah. Jadi kita ngambil tema yang muda yang berkarya. Wow, aku banget. Oh. Jelas Raiso. Gak iso. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka Rasulullah pernah mengatakan inna fi yadi subani amrul ummah, di tangan pemuda lah urusan-urusan umat itu berada. Wa fi aqdamiyah hayata, dan di telapak kakinya kehidupannya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang beda ya. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. PHB. Saya masuk lah. Kalau ini bukan GGS, CJS. Apa itu? Jelek-jelek serigala. Masa lupa? Apa sih? Almarhum. Nah, bagaimana mengisi masa-masa muda itu menjadi masa yang produktif? Di saat kebanyakan pemuda itu sukanya cuma main-main, berleha-leha, kita diingatkan oleh Rasulullah, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan seseorang itu adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lah biasanya waktu muda itu banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lakukan. Makanya mbak-mbaknya itu ada mbak-mbaknya, ada 4 cewek di situ. Kalau kamu lihat seorang cowok, jangan lihat apa yang dia miliki hari ini. Karena bisa jadi itu milik bapak ibunya. Iya. Tapi lihatlah visi misinya. Kamu mendekati aku, kamu bisa apa sih gitu loh. Makanya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, lakukan satu di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Tahu guleng, tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok anakmu gede rasanya mau delok gratisan. Kan aku jadi mau. Gak usah gratis lah, paling enggak ponsel. Apa? Pon selangkung mawon. Ya kan kalau masa muda itu biasanya identik dengan apa sih? Pacaran. Betul, pacaran. Ya kan? Dan kalau pacaran itu pasti yang dirugikan siapa? Cewek. Nggak mungkin yang laki. Lanang ki codot ya padahal. Ya pacaran. Apalagi Pak biasanya kalau anak-anak muda itu biasanya? Apa? TTM-an. Apa itu? Teman tapi munyuk. Mesra. Oh mesra. Kemudian apa? Ugal-ugalan, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Sehingga kemudian apa? Penyesalan itu pasti datangnya di usia tua. Walah jatuh ben aku masih muda, aku maksimalkan waktuku dan lain sebagainya. Maka disinilah kemudian kita membutuhkan role model. Contoh-contoh anak muda yang sukses. Yang menghabiskan masa mudanya sudah untuk berkarya, bukan lagi untuk gaya-gaya, apalagi berkhayal. Nah, maka nanti kita akan menghadirkan sahabat saya, bagaimana kemudian meng-create hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi kita hari ini masuk ke satu era namanya
era society 5.0. Jadi otakmu ora nyanda, Ketok bingung gitu ya. Zero. Makanya kalau ngomong itu selalu lihat situasi. Kalau tetap yang tajak ngomong tidak paham berarti situasu. Ya gitu. Sabar su. Nah, siapa yang akan kita undang nanti? Nah, kita akan undang beliau setelah yang satu ini. Penasaran kan? Makanya jangan digeser, jangan kedip. Kami akan kembali hanya dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Setelah yang satu ini kita akan panggil Sultan beneran. Wah, ini muda-muda udah jadi Sultan ya. Masya Allah. Ini juga akan ada yang bisa membantu Anda menjadi Sultan. Iya, menjadi Sultan. Latihan nih gitu. Nah, gini loh. Nah. Transaksi penjualan lebih mudah dengan Sultan Pay, jadi terima pembayaran, udah nggak usah lagi yang cash, bahaya masih ada virus ya. Apa saja dengan fitur yang namanya QRIS. Nah, waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan siap-siap, dang, oco. Siap-siap, dang. Telat. Enom telatan dulu, Sultan sing situ iki lho, lon. Langsung saja pembayaran digital bersama dengan Sultan Pay. Angel itu. Sodok blosor ini. Lek sing tamune yang muda yang berkarya, lek yang muda pasti salah. Hai. Pengen tahu BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu? Pengen tahu nggak? BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu? Gunakanlah aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Suwi-suwi ada kono Pak Bemo. Di kongon Ria. Rene, Rono. Info apa? Info Mas. Buat Mas, para kaula muda yang pengen sukses, pengen menjadi nom-noman sing karirnya hebat. Ini ada satu sosok yang bisa dijadikan contoh. Ini ngomong anak muda. Sosok itu kan bahasa dulu. Look this ya. Ini malah beliau sudah mengeluarkan sebuah buku. Masya Allah. Personal branding bisa mengubah takdir. Wah, beli. Mirip nggak? Mesin jahitnya. Mirip. Siapa dia? Langsung saja kita panggilkan Sultan Tom Liwafa. Masya Allah. Hai bro. TP mirip Mas Tomli. Mirip ingon-ingonnya. Sultan sekarang jadi kurus. Sultan siapa? Sopirnya Gus Miftah, Sultan. Bukan. Bro Tomli sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Ini kan di media sosial nggak asing ya. Tom Liwafa. Saya masih ingat betul ketika beliau ini salah satunya lelang buku ini, personal branding yang ada di tangan saya ini. Waktu itu terjual berapa bro? 400 juta. 400 juta. Masya Allah. Disumbangkan ke siapa waktu itu bro? Waktu itu kita sumbangkan ke Gala. Waktu itu untuk Gala anaknya almarhumah Vanessa Angel. Iya. Yang bisa mengalahkan harga bukunya Mas Tomli cuma belangkon saya. 900 juta. Wah. Apalagi sarungnya, apalagi isinya. Isi kepala pak, isi kepala. Bro, ini apa sih personal branding ini? Gini, sebenarnya ketika kita berbicara tentang personal branding, ini kan tahun 2020 ini mulai orang itu selalu personal branding, marketing, dan everything about it. Dan di sini sebenarnya kita menjelaskan bahwasanya
branding itu penting sebenarnya Gus. Bagaimana kita bisa mendistorsi branding lewat sosial media atau media apapun. Misal gini, katakanlah kita berbicara kayak dulu itu kita sering ya ada julukan kayak misal Gary Pentol ya. Ya biasanya dia memang bakul pentol. Oh, jadi pentol itu brandingnya dia ya? Ya, misal. Jadi kayak misal Roni LPG. Misal. Jadi kan ya artinya kan orang bisa seperti itu. TB Kocelok. Ya, itu dulu saya pada waktu pertama kali main Facebook, itu kan nama saya kan Tom Juragan Stiker. Tom Juragan Stiker. Iya. Bisnis pertama saya dulu jualan stiker emang. Jadi itulah yang kemudian membentuk orang ketika kemudian ingat terhadap suatu produk, ingat terhadap suatu barang, ingat dia. Jadi di situ penjelasannya kurang lebih bagaimana kemudian kita dikenal itu berdasarkan diri kita personal dulu, terus kemudian di funneling kepada perusahaan. Nah, ingat Blangkon, ingat Gus Miftah. Nah, kurang lebih seperti itu Gus. Ingat Nanda, ingat TB. Ingon-ingone. Ingon-ingone. Bro, kalau sekarang yang marak di media sosial itu orang pamer-pamer mobil, pamer kekayaan dan sebagainya, itu branding apa flexing, bro? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu adalah branding yang overlapping. Oh, branding yang overlapping. Overlapping. Jadi sebenarnya kan kebetulan beliau-beliau yang ditangkap itu juga kan teman-teman saya juga. Namun beliau menyalahgunakan arti sebuah branding, Gus. Jadi kesalahannya menurut Bro Tomli di mana ini? Sesuatu yang di branding tidak sesuai dengan kapasitas itu menjadikan kita mendapatkan masalah nantinya. Oke. Iya. Jadi kan beliau memang kemudian membuat orang lain itu tertarik dengan harta yang dia punya. Padahal hartanya juga titipan. Nah, that's the problem. Jadi bagaimana kemudian di sini saya tuliskan di buku saya, branding itu tidak boleh sampai overlapping. Branding itu sesuai dengan kapabilitas. Jadi kalau misal kemudian kita di situ sesuai brandingnya, jadi kita nggak akan tidak akan tertekan. Kita tes kalian branding seorang Tomli Wafa. Cah loro iki men laris menurut sampean kepiye, Bro? Rupa-rupa pas-pasan iki lho. Oke. Bagaimana, Pak? Marketingnya. Ayo, marketingnya gini. Ben iki laris iki bisa loro iki. Oke. Jadi sebenarnya saya percaya bahwasanya network itu bisa dimonetising untuk menjadi sebuah penghasilan. Aku ora paham monetising, ora paham. Nah, gini, bahasa paling gampangnya gini. Artinya gini. Oke. Sekarang misal katakanlah pinjem bukunya. Nah, jadi gini. Dikembalikan nanti ya? Iya. Lah sing duwe kok kembalikan iki lho. Ampun. Jadi gini, sebenarnya value daripada sebuah barang semua itu bisa kemudian dikonversi menjadi uang. Termasuk salah satu pakarnya itu sebenarnya Gus Miftah juga pakarnya. Beliau pakarnya untuk kita networking itu kan mahal. Artinya apapun bisa dijual ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjual sesuatu itu sama-sama kita berbicara tentang sama-sama bensinnya, tapi kok kenapa di sini Pertamina yang paling juara ya kan sama-sama kok lebih mahal ya, jadi bagaimana kemudian iki pada saiki ngene awake dhewe padha-padha MC ini modal cangkeme tah jadi kok beda piye carane mereka bisa di-upgrade. Upgrade secara personal sebenarnya kita itu adalah siapa circle kita. Artinya kalau misal kemudian seseorang itu sekarang gini, kalau misal kita berbicara sosial media ya, terus ya, sekarang itu kan pasti bayaran MC atau bayaran daripada seorang artis itu ditentukan oleh jumlah follower, jumlah like dan apakah verified. Oke. Followermu piro? Akeh aku. Piro? Bro, 2.000. Nah, 2.000. TB, follower piro, B? 500. 500. Tak kasihkan ke Yuda. Sopo kayak aku lho. Tak sumbang nih. Saya 500. Mas, kalau branding media sosial baru 2.000 orang. 2.000 orang. Bisa nggak monetisnya lebih dari followernya? Bisa. Caranya? Caranya gini. Kalau misal kita berbicara, kita umpamakan ini adalah misal kita barang paling gampang ada barang nggak kira-kira pulpen or something apa segala macam. Terus iki anggap aja pulpen kayak gini, ini pulpen. Ya, kita ngomong ini pulpen ya. Kita ngomong ini. Ini kita ngomong ini pulpen nih. Oke. Sorry Gus ya. Oke. Ya. Ngomong pulpen. Oke. Seseorang itu pasti punya ambisi untuk kemudian kenal orang itu yang terkenal atau kenal orang yang lebih kaya atau kenal orang itu yang lebih berhasil. Ya.
katakanlah ini kita berbicara pulpen, kalau sedotan kan terlalu klasik ya, harus ada sesuatu nilai added value di sini. Misal katakanlah, jadi Mas TB ya, jadi kemudian siapa sih yang nggak pengen kenal orang terkenal? Siapa sih yang nggak pengen kenal orang itu yang udah di ini segala macam, ya kan? Jadi bisa seperti ini. Beliau mungkin follower kita ngomong nggak punya Instagram lah, ya. Kalau beliau bisa ngomong seperti ini, katakanlah ini adalah ini misal saya jadi Mas CP ya, jadi katakanlah gini, kenalan dengan jenengan pasti kan juga teman pengusaha kan ada, ya teman pengusaha nggak mungkin nggak ada dong, katakanlah si Mas Budi misal, nah, Mas Budi ini pengusaha yang di mana dia tidak terlalu branding dan segala macam, tapi duitnya oke, duitnya oke, kenal dengan jenengan kenal dengan Gus Miftah, beliau nggak kenal, lah seperti ini, jenengan cuma sesimpel ini Mas CP, artinya gini. Jenengan tahu nggak Gus Miftah gitu? Oke, pasti dia tahu. Yo saya ngefans segala macam. Jenengan tahu nggak? Ini adalah pulpen, bukan sembarang pulpen. Pulpen ini adalah pulpen kesayangan daripada Gus Miftah. Kalau kemudian jenengan beli pulpen ini, maka ada privilege untuk jenengan bisa ketemu dengan Gus Miftah untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Artinya itu value. Apa? Itu value. Itu value. Network itu value. Oke. Artinya kemudian jenengan kalau beli ini katakanlah 5 juta, jenengan punya privilege untuk kemudian ketemu Gus Miftah, minta tanda tangan dan pulpen ini menjadi milik jenengan. Kalau pengusaha itu punya duit, ya kan, kemudian memang benar-benar ngefans, kira-kira dibeli nggak? Oh pasti dibeli. Pasti dibeli. Tapi kalau dilihat dari wajahnya TB dan Yudo, ini belas nggak paham ini. Nah, nanti akan kita pahamkan setelah yang satu ini. Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah, featuring solusi bisnis. Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Anda dari semua anak-anak muda kaya yang saya kenal, kan rata-rata panggilannya Crazy Rich nih. Iya. Nah, tapi Tom Liwafa itu nggak mau. Kenapa, Bro? Kenapa nggak yang lain nggak mau dipanggil? Yang lain kan bangga Crazy Rich. Crazy Rich. Kalau TB jelas. Hilang Rich-nya, tinggal Crazy-nya. Tinggal Crazy. Kenapa sih Tom Liwafa nggak mau dipanggil Crazy Rich seperti yang lain? Jadi gini, ini buku sudah dirilis dari tahun kita udah ada di situ. Kita ke redakturnya itu 2018 buku ini sudah ini. Cuma karena pada waktu itu sebentar, Bro. Segala macam. Ini dari semua kan disumbangkan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, ke anak-anak yang nggak mampu. Ini sampai hari ini sudah laku berapa duit, Bro? Semuanya total? 100.000 eksemplar. 100.000 eksemplar ya, itu berapa duit? Mega bestseller. Kalau misal dikalikan 80.000. 80.000 kali 100.000. Berapa Mas TV? 8 miliar? Iya. Wow. Allah. Wih, duit kabeh, Bir, nggak godong. Masya Allah. Pulang lewat mana, Mas? Cukup dawet ini Surabaya banjir kan. Oh, nggih tuku tahu, nggih mbalang asu mlebu UGD tak kandhani. Kenapa nggak mau dipanggil Crazy Rich? Jadi gini, sebenarnya kalau berbicara tentang Crazy Rich itu kan fenomena ketika ada film Crazy Rich Asian kan, ya di mana kemudian orang yang punya mobil Crazy Rich ini Crazy Rich. Di sini saya tuliskan Gus, ada di buku kan langsung ketemu, ini loh, langsung ketemu tulisannya kan. Yang saya tidak pernah 36, nomor 36. 25. Ya, so tahu 25. Masih 9 lah. Saya tidak pernah menyebut diri sebagai Crazy Rich Surabayan. Jika kamu mengenal Tom Liwafa sebagai Crazy Rich, itu adalah framing media untuk menyematkan nama pada saya. Menjadi terkenal adalah beban, karena kamu dituntut untuk tampil perfect di keadaan sedih ataupun luka. Ini benar. Menjadi terkenal adalah beban. Aku rasa nakal loh. Kan konangan. Iya. Lu bener apa? Iya. Kau harus neko-neko. Gue tiba-tiba Mbak Burel, Gus Miftah, gratis dong. Terus di halaman lain, di halaman 17. Kesuksesan bisa diraih oleh dia yang berani. Maksudnya apa, Bu? Kalau TB jelas berani ngutang. Kalau ini apa ini? Perspektifnya Mas Tomli apa ini? Berani apa ini? Fortis Fortuna Diuvat ya. Jadi keberhasilan itu kepada yang berani. Artinya gini,
Ketika saya dulu tahun 2008 itu kan saya ngekos, Gus. Jadi 2008 rekeningnya Tomli ada berapa duit sih? paling 25 juta. Wow, 2008 25 juta ya wes sok aku ngontrak era kuat. Iya. 2008 25 juta. Tuku tegan murah banget. Murah banget. Tahun 2008 itu usahanya apa waktu itu? 2008 Stiker. Oh, udah stiker itu Iya. ya. Dari SMA, saya sebenarnya tahun 2007 ya, waktu sekolah itu kan memang kita ya dikasih. Bukan anaknya orang yang sangat miskin, bukan. Cuma memang saya ya pas-pasan aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Pas pengen makan ada, Ya, pas pengen karaoke ada. Pas butuh Karaoke mobil nggak bisa, ada. Gus. Ampun. Iya. Waktu itu kuliah, tapi kuliahnya memang kan waktu itu kan di ini ya, salah satu universitas ini swasta dan biayanya paling murah waktu itu. Kalau saya kuliahnya langsung di universitas yang mahal, yang di S2 saya ya pasti saya orang kaya. Cuma Nah, keberanian yang Mas Tomli maksud apa di sini? Berani apa? berani untuk ambil resiko. Ambil resiko. Iya, kita menciptakan saya sampai hari ini 12 perusahaan. Sekarang sudah punya 12 perusahaan. Iya. Bisa namun gelandangan nggak? Ya ampun. Iya. 12 perusahaan, Iya. minta satu dong. Nanti langsung notaris kita. Kita kasih perusahaan saya yang ada utangnya 2 miliar itu ya. Mau. Udah Utang, Gelem, utangnya 2 miliar. Dulu mau anak bojoku marot tuaku katut kabeh. Jadi berani mengambil resiko. Resiko. Ini kenapa mesin jahit di sini? Karena memang usaha saya, core saya di fashion. Oh, Iya. kenapa gambarnya mesin jahit itu? Iya. Makanya ada tetangga saya, aku itu pengen di rumah saja sambil menggerakkan kaki dapat duit, kobul. Tukang jahit, etek. Iya. Kan gini, Pak. Artinya apa? Bahwa memang rezeki itu sudah diatur. Tapi bagaimana kita mengambilnya? Rezeki kita sudah ada kerannya, tetapi bagaimana kita membukanya? Roda memang berputar, tapi ingat ada pedal yang harus dikayuh. Masih. Dari ini, Gus. Iya kan? Ini. Harus ada pedal yang harus dikayuh. Benar. Lah, itu dulu Tomli sampai punya 12 perusahaan, ngayuhnya gimana, Bro? Iya, Kan nggak jadi- mudah itu pasti. Iya, benar, Gus. Nah, gimana itu dulu? Ada nggak pengalaman yang paling pahit? Aja ngomong penai, paling pahit waktu itu apa? Ada. Apa tuh? Pas pandemi, Pas pandemi kenapa? usaha saya kan di sektor fashion. Sektor fashion itu akan bertumbuh ketika kemudian ada crowd masyarakat ya kan. Pada waktu kita lebaran itu kan semua orang butuh fashion baru kan. Ya di budaya di Indonesia itu kita kalau misal mau lebaran itu pasti beli tas baru, sepatu baru. Euforia lah pokoknya. Euforia lah semuanya seperti Dan itu. ternyata pandemi. Pandemi, dead stock, Oh, barang oke. dead stock. Jadi barang numpuk nggak karu-karuan. Lah mending sampean barang numpuk TB malah belas lah kuat. Ampun. Iya. Kalau kita soal pandemi, Mas, Nggih. orang-orang itu biasanya kalau gini, wah saya denger gamelan, gini-gini terasa haru, seneng. Gamelan itu sudah seneng. Saya tuh denger orang ngetuk pintu, derdek, Mas. Kenapa? Kenapa? Jelas Bang Titel, jelas. Terus gak sedih. Dan dalam si TB po winter loh, Nduk. Nggih. Begitu ada bank titil, ya langsung di depan rumah ditulisi isolasi mandiri. Oh iya. Iya. Terminggat. Oh, begitu langsung ada ya. Isolasi mandiri kan kudune kan 2 minggu. Kene 2 tahun rumah isolasi mandiri. Kalau tips sukses ala Tomli apa? Tips sukses sebenarnya sama tadi, bagaimana kita bisa mengenalkan diri kita dengan orang lain, bagaimana orang mengenal kita itu dengan kredibilitas yang bagus. Jadi Oke. di belakang ini Gus, saya tuliskan, jenang atau makanan khas Jawa jatuh tidak masalah sebab masih bisa dimakan. Namun kalau jenang yang jatuh sudah pasti tidak bisa dimakan lagi. Oke, tak tanya sama Iya. TB sama Yudo, kamu pilih jenang apa jeneng? Jeneng. Jeneng. Dijawab di sini, pilih jenang apa jeneng? Sing jelas iki men Jeneng. hitungannya Pak Irman aku jelas. Pilih jenang apa jeneng? Jeneng. Jenang? Kamu? Jeneng. Oke, Pak Irman, tolong jangan dikasih jenang. Ya.
Karena begitu mereka tampil di JTV bareng Gus Miftah sudah nambah jenangnya, sudah nambah jenengnya. Jenengnya nggak usah. Nggak jenang lah, ganti rujak. Saya pilih jeneng yang ditulis di atas jenang. Pinter. Kedengaran otakmu api, Bi. Kamu sahur makan apa, Bi? Begitu dapat inspirasi dari Mas Tommy, Pak. Terbuka. Apa nih? Terbuka keinginan saya untuk mengutang lagi. Aduh. Saya kemarin toh foto pakai jaket merah, di depan Ferrari. Saya bilang setelah 1 tahun saya menjadi dai, alhamdulillah bisa terbeli jaket merah. Jaket merah. Bukan Ferrarinya gitu loh. Kamu mau ketemu Mas Tommy mau tanya apa? Ya, soal salah satu motivasi lah biar tidak putus semangat untuk meraih kesuksesan. Nah, itu. Cocok kalau belum susah kan putus asa gitu loh, Gus. Biar ini selalu nggak patah semangat. Motivasinya apa? Ketika kita ada masalah hari ini, tenang saja. Besok pasti akan ada masalah kembali. Iya. Betul. Ini Masalah. Dinaiki utang meneh ditambah utang. Kalau kamu malas untuk bekerja dan malas untuk berkarya, ingatlah cicilanmu masih banyak. Nah. Semangat nih, Gus. Semangat apa nih? Semangat nyicil. Nanda tanya apa Nanda sama Mas Tommy Nanda? Tanya John nomor WA loh. Enggak, Mas TV saya revisi, saya cari nanti malah saya kena somasi nanti. Apa masalah kalau kamu kena masalah? Jadi artinya gini, jadikan kita masalah itu sebagai pendewasaan diri. Saya juga pernah kok mengalami beberapa masalah di mana kemudian ya masalah itu akan membuat kita naik kelas. Jadi kalau kita ujian di kelas itu kan kita tertekan ya, tapi ujian itulah yang membuat kita naik kelas di dalam sebuah sekolah. Sama aja dengan ketika kita berbisnis, begitu ada masalah, anggaplah itu sebagai jembatan kita, portal kita untuk kemudian kita naik kelas menjadi lebih kaya dan sukses. Ya, masalah itu membuat kamu dewasa. Makanya banyaklah bermasalah supaya kamu cepat dewasa. Boros nanti wajahnya. Makin boros macammu. Di saat kamu malas, ingatlah. Biaya pernikahan tidak dijamin oleh BPJS, apalagi kalau nanggap dangdutan. Udah diling-iling ya. Iling-iling. Malas. Kalau Nanda satu yang diingat-ingat dari Gus Miftah kemarin itu. Apa itu, Pak? Kalau kamu merasa hidupmu susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Kok bisa? Karena penyanyi dangdut mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Organ. Lah nanti mungkin akan banyak pertanyaan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Cuma ono nang JTV. Silakan Mas TV. Tadi katanya mau diperpanjang sampai 4 tahun nama Pak Ponco. Ayo. Tahun depan ini sponsornya nambah Mas Tommy lo ini tenanan gue. Tuh kan. Ayo. Zaman sekarang sudah nggak perlu lagi. Selamat no. Bagi lurus 50% ya. Lumayan Rek. Zaman sekarang udah nggak zaman lagi membawa uang kemana-mana, ya kan? Karena memang transaksi penjualan tuh lebih mudah dengan yang namanya Sultan Pay. Terima pembayaran dengan metode apa saja, tinggal feature yang sekarang tuh lo barcode kan kita kalau mau beli pakai barcode ya, QRIS. Waktunya beralih ke pembayaran digital bersama dengan Sultan Pay. Ganti kamera, silakan. Pengen tahu BBM yang tepat untuk kendaraan kamu? Gunakanlah aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Saya tak pikir gitu. Setiap masalah bisa menjadikan kita Halah, berproses. Wes. Cari. Kok itu tulisannya TB hilangin neng di lho. Adlibs. Kok adlibs hilangin neng di? Bisa hilang neng di. Dibolak-balik. Itulah muncul masalah baru gara-gara terprovokasi dengan Mas Tommy apa? Tulisan nenek, tapi utaknya saya ngilang. Kita masuk ke pertanyaan medsos. Ayo Mas TV. Perhatian. B,
Kene ana dak memutokno ngopo iki? Anu mboten Dimas terakhir Din. Dimas Awaludin. Dimas Awaludin. Ayo. Kalau orang tua sering banding-bandingin anaknya sama anak tetangga, apakah boleh anak juga banding-bandingin orang tua sama orang tua tetangga? Masuk Parah. Banding orang tua. Makanya juga Icol. jangan pernah banding-bandingin istri dengan istri tetangga. Ntar istri tetangga bandingin suami sama suami tetangga loh. Ini repot ini. Jadi kadang-kadang itu orang tua emang nggak adil ya. Anak sore disuruh tidur atau Dek, sana tidur. Anak mesti mikir. Lah anak disuruh tidur nanya bapak ibu mau ngapain? Gitu. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kalau kemudian anaknya salah, itu ya berarti salahnya orang tuanya toh. Maka dikatakan biru abaakum tabirukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakan. Amin. Nah, kita itu salah satu hal yang harus kita bandingkan adalah yang kita pikirkan adalah jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena mawar tidak pernah tumbuh bersamaan. Kan pasti berbeda-beda. Takdir kita semuanya berbeda-beda. Saya dengan Mas Tomli itu pasti punya perbedaan, punya kesamaan dan pasti punya perbedaan. Apa tadi quote yang viral tadi? Kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Takdirnya beda-beda, Dok. Makanya jangan pernah mengatakan anak kamu bodoh. Mungkin dia nggak bisa matematika, tapi ingin seolah dia akan menjadi juara dunia sepak bola umpamanya. Nggak pernah ada yang tahu. Tebin loh, Tebin nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Ya emang goblok. Saya tuh mempunyai keistimewaan yang tidak orang miliki. Apa itu Coba. keistimewaan kamu? Saya tuh terus terang, Ya. pinter, Pinter apa? Pinter apa? ngapusi morotua. Enggak, tak bantu. Nek Kok bisa? saya sebagai temannya saya paham bahwa Mas TB ini adalah seorang pelawak serba bisa. Masya Allah. Kemarin acara diundur tanggal 25 dia juga bisa. Bisa? Ya. Serba bisa. Nggak pernah nolak, nggak pernah Diundur nolak. kapanpun bisa. Soalnya kan job liane. Sebetulnya serba bisa. Oke, sekarang satu pertanyaan dari Satu studio. pertanyaan aja, Satu pertanyaan. silakan. Ini loh, ini Mbak, loh. Mbak, boleh tanya? Ini loh, ini loh. Oh, ini ya, loh. Sudah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak ETB gitu. Nama saya Hani dari Masjid Hani. Arifi. Engkau Hani. Maju. Alhamdulillah. Mengenai yang viral tadi Pak ya. Misalkan saya jual pentol online gitu ya. Gimana caranya Kalau coba jual pentolan jadi makanya juga online ya. Online. buat viral? Iya. Yang viral sekarang kan ada goyang TikTok itu kan viral, masa saya apa pentol itu saya bawa sambil goyang biar cepat viral, apakah gitu untuk pentol saya biar Biar Loh, bisa emangnya viral. bisa viral gitu. Emangnya pentol kamu berapa sih? Biar bisa cepat Kok wajahku? viral gitu, laku pentol yang saya jual di. Maksudnya Pak Hani, apakah viral itu harus ngedan gitu ya? Gitu coba. aja. Kalau gitu susah. Contohnya kayak pentol diamet kudasi, gitu loh. Maka saya harus goyang sambil bawa pentol. Biar viral. Apa nak karo udan-udanan, karo udo gitu ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bro Tom, apakah viral itu identik dengan ngedan? Gini, sebenarnya kalau misal resep viral yang paling gampang, sebenarnya kan terkenal itu kan ada dua. Ada famous, ada notorious. Apa bedanya famous dengan notorious? Kalau misal famous itu kita terkenalnya yang positif. Oke. Kalau misal notorious itu kita terkenalnya negatif. Oke. Kita kalau misal berbicara tentang viral itu biasanya itu adalah follow the trend and riding the wave. Follow the trend atau riding the wave itu adalah bagaimana kita mengomentari sesuatu yang sudah viral, kemudian kita masuk ke di situ. Itu bukan dibilang pansos. Sebenarnya pansos itu kan ada positif negatif. Oke. Ya kan? Artinya bagaimana kemudian kita bisa untuk mengkalibrasi antara sesuatu yang viral sama dagangan kita. Sama kok, saya juga beberapa tim saya juga selalu untuk itu. Tapi paling tidak kita juga ada norma-normanya juga. Bagaimana kita tidak sampai overlapping tadi, Gus. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau misal berbicara tentang promo tadi, gini. Kalau misal kemudian kita berbicara tentang tadi jualan pentol ya, jenengan Mas Hani kan jualan pentol. Sebenarnya kalau misal kita jualan pentol kan kita pasti ada namanya itu influencer atau KOL atau semuanya. Nah itulah. Jadi
bagaimana kemudian kita bisa ngontak beliau, yang kemudian pasti beliau punya ide untuk mempromosikan dagangan kita dengan cara beliau itu. Itu kalau punya misal budgeting seperti itu. Kalau nggak punya budgeting? Kalau nggak punya budgeting ya bagaimana kita menciptakan sesuatu itu yang memang kita harus kembangkan. Oke. Jadi kalau misal saya artinya viral itu bisa didesain nggak? Viral bisa didesain. Karena Gus Miftah itu viral 4 kali nggak ada yang didesain sama sekali. Semuanya natural. Alami. Viral di klub malam kita nggak pernah tahu viral. Viral Deddy Corbuzier masuk Islam, kita nggak pernah desain. Kemudian viral ceramah di gereja, nggak ada yang desain. Sampai trending Twitter seminggu. Terakhir viral soal wayang, nggak ada yang didesain. Kalau seperti itu kasusnya seperti apa, Mas? Itu namanya fortis fortuna duivat. Apa itu? Bagaimana kemudian kita berani, ya kan, mengambil resiko yang kemudian pasti rata-rata orang di Indonesia ya, itu kan pasti mereka itu tidak terlalu berani mengambil resiko. Padahal resiko itu pun menurut saya pun kalau kita lihat dari perspektif berbeda sebenarnya nggak ada masalah, Gus. Cuma kan orang kalau viral dengan kontroversi itu lebih banyak lebih banyak positifnya apa negatifnya? Tergantung sudut pandang dong. Oke. Tetapi tetap ada baiknya ya. Tetap ada baiknya. Karena gini, sebenarnya kalau misalnya saya perhatikan Gus, saya juga pasti juga orang yang profiling. Bagaimanapun kemudian saya lihat Gus ini kan salah satu sosok panutan saya juga ya. Jadi sebenarnya kan hal-hal seperti itu kalau misal kita lihat dari sudut kiri dan kanan, pasti kan ada yang, wih ngapain ini segala macam seperti ini. Tapi kan ada juga yang positif, Gus. Tetap ada. Tetap ada. Nah, sesuatu yang kemudian intinya tidak pada biasanya itu kan membuat orang untuk tertarik. Namanya kalau di sosmed itu clickbait. Atau kemudian sesuatu yang kemudian memang beda dengan yang lain. Oke. Ya, beda dengan yang lain. Yang menjadi berbeda itu biasanya bisa membuat kita itu memang jauh lebih terkenal. Artinya itu juga kita harus konversi menjadi hal yang positif. Be different ya. Be different. Oke. Jadi kalau biasa sama-sama aja ya itu orang nggak ada bedanya. ngantuk, Gus. Oke. Kalau saya punya prinsip begini. Ini untuk pemirsa ya. Kulla syai'in idza kasura rahusa. Segala sesuatu itu kalau sedikit, kalau idza kasura rahusa, kalau banyak biasanya murah. Segala sesuatu kalau banyak itu biasanya murah. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, tapi yang mau ngurusi begenggek jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah barang langka. Kalau langka berarti barang antik. Kalau antik regane larang. Mila jamaah masjid ra kuat ngundang. Sponsor Mas Tomli. Soalnya numpang. Karena segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Nah kalau kita pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kalau sedikit pasti akan dicari oleh orang. Mudah-mudahan semua yang ada di sini nilainya, value-nya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rezeki kita pulang hari ini selalu sama seperti Mas Tomli Wafa. Amin. Ya Allah. Sudah masuk imsak. Terima kasih Mas Tomli hadirnya. Kita akhiri dengan niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai wardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tom. Terima kasih juga untuk semua jemaah yang luar biasa, Telkom dan juga Pertamina. Insya Allah kita akan sahur bareng lagi besok ya. Masih dalam acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah
bersyukur